Oke, selamat siang bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wasdi Putra Dipulu dari Prodi Informatika dengan NIM 11S25009. Di sini saya akan menjelaskan praktikum modul Moksim pada praktikum 4, yaitu Continuous Simulation. Di mana Continuous Simulation ini menjelaskan simulasi memodelkan perubahan sesuatu secara terus-menerus sepanjang waktu, seperti aliran air, pertumbuhan, tanaman, atau suhu ruangan, sehingga kita dapat melihat sistem bagaimana berkembang secara nyata dan bertahap. Di sini saya akan menjelaskan aktivitas praktikum, yang dimana adalah 2.1 studi kasus. Yang dimana ada permasalahan, yang dimana dalam sistem distribusi air di asrama, seringkali digunakan sistem pump air atau water tank untuk menyimpan air sebelum distribusi ke seluruh lantai. Sebuah pump berukuran silinder dengan dimensi tertentu perlu diisi melalui pipa inlet dan dikosongkan melalui pipa outlet untuk memenuhi kebutuhan air bangunan. Berikut beberapa permasalahan studi kasus berikut. Satu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air pump hingga penuh? Dua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan pump? Bagaimana profil ketinggian air dalam pump berubah terhadap waktu? Bagaimana jika pengisian dan pengosongan terjadi bersamaan? Bagaimana menentukan pump yang optimal berdasarkan kebutuhan air? Nah, sini kita disuruh untuk membuat website tentang sistem pump air dalam kehidupan berasrama, yang dimana itu untuk pump itu untuk berguna untuk menyimpan air sebelum distribusi ke seluruh rantai. Di sini kita disuruh untuk membuat website untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Oke, saya akan menunjukkan kode yang saya buat untuk studi studi kasus ini. Oke, inilah kode program yang saya buat untuk studi kasus 2.1 tadi, yang dimana studi kasus pam air dalam kehidupan berasrama. Tujuan program yang saya buat ini adalah aplikasi web interaktif yang berbasis 3D yang memulasikan sistem distribusi air water tank atau PAM. Ini merupakan yang dimana ini adalah merupakan tools pemodelan simulasi, di mana menggunakan continuous simulation dengan metode numeric rules contact. Di mana struktur utama pada program ini adalah import dan konfigurasi pada baris 1 sampai 23. 6 mode utamanya. Yang dimana ini adalah library yang digunakan Streamlit, UI Web, dan numerik, dan solver ODE, dan graf interaktif, dan pandas atau tabel data. Nah, dan digunakan untuk tabel data. Plotly ini digunakan untuk graf interaktif. Baru pada line yang ke-10 ini Sky ini, ini adalah digunakan untuk solder ODE. Baru NumPy ini adalah komputasi numerik. Baru seterusnya ini adalah digunakan untuk web nanti ya. Pada barisan 28 sampai 358 itu adalah styling tema gelap, ultramodern dengan font Google, Sign, DM, Mono, dan DM Sans. Di mana komponen ini custom seperti hero header, metric cards, formula cards, dan band status. Oke, saya akan menjalankan program saya ini. Nah, setelah saya mensterlimkan program saya, itu ada simulasi pam air, di mana pada soal pertama, waktu mengisi pam hingga penuh adalah, itu waktu sini nanti ya. Ini sudah saya buat, waktu mengisinya adalah saya sudah menjawab. Nah, waktu pengisian adalah
50,24 detik. 50,24 menit yang dimana 3.500 detik dikali analitik yang dimana 50,25 menit. Yang dimana volume dalam satu PAM itu terdapat 4.021 liter. Yang dimana QAN QAN itu adalah 50 liter per menit. Yang dapat diisi per menit adalah 80 liter per menit. Baru yang dimana kondisi PAM dimulai dari kosong H sama 0 hanya QIN yang aktif. Cara kerjanya adalah user mengatur nilai QN lewat silinder dihitung dulu secara analitik T sama dengan Vmax per QIN. Rumus langsung yang dimana lalu jalankan simulasi ODE dengan RK45 mulai dari H sama 0 dan Q out sama dengan 0. Pada soalan kedua, ber- pertanyaan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengkosongkan PAM sampai habis? Di mana sini sudah saya buat juga waktu kosong. Di mana waktu pengosongan dalam program saya ini saya buat adalah 133,41 menit. Yang di mana 8.005 detik dikali analitik yang di mana 134,04 menit. Di mana volume yang dikosongkan itu adalah 4.200 liter yang mana QA-nya itu per per menitnya itu 30 liter per menit. Di mana pada soal kedua ini user mengatur nilai QA lewat slider dihitung secara analitik di mana T sama V max per Q out simulasi jalankan mulai dari H sama dengan H besar Q in dengan 0. Kode mencari titik pertama adalah H lebih kecil dari 0,01 meter di mana ya itu dapat bisa dianggap dengan kosong. Pada soal yang ketiga, di sini tanya profil ketinggian terhadap waktu. Yang dimana pertanyaan bagaimana bentuk kurva H HT untuk berbagai skenario aliran. Inilah untuk kurva dalam ketinggiannya. Sini yang sudah dibuat pada garis warna biru ini adalah pengisian penuh atau Q out sama dengan 0, baru ini pengosongan di mana pengosongan Q in sama dengan 0, baru ini net positif. Yang mana di sini user bisa memilih skenario mana saja yang ingin ditampilkan multi select, lalu semua kurva digambar di satu grafik untuk dibandingkan. Nah, bonus dari soal ini adalah visualisasi penampang silinder PAM yang menampilkan kondisi ketinggian air secara visual 2D lengkap dengan label data presentasi yang penuh. Dengan visualisasi pada pengisian penuhnya ini terdapat 76 76 mana ya? Perampang silinder PAM pada kondisi air adalah 2 meter per 100%. Baru pada soal keempat, pengisian dan pengosongan bersamaan. Yang dimana pada kondisi ini Q, Q in dan Q out aktif pada bersamaan. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi pada ketinggian air ketika kedua aliran berjalan serentak? Kita dapat melihat di sini pada pengisian dan pengosongan secara bersamaan. Seperti yang bilang tadi kan Q in dan Q out-nya berjalan bersamaan. Kita buat tadi sesuai dengan tadi adalah Q in-nya itu adalah 80 liter per menit dan Q out-nya ini adalah 30 liter per menit. Dan awalnya itu adalah 50. Kita dapat melihat sini bahwa
User dapat mengatur QA dan ketinggian awalnya secara independen, dihitung mulai dari net flow, dan QIN dikurang QOut, di mana net lebih besar dari 0 adalah pump terisi dalam mengisi, dan net kurang dari 0 adalah pump berkurang, dan net sama dengan 0 adalah seimbang. Pada soal kelima, diberikan diberikan ukuran pam yang optimal. Di mana pada soal yang kelima adalah berapa dimensi pam jari-jari R dan ketinggian H paling efisien. Dan apa kita lihat dari sini, target sudah saya buat sini, target volume adalah 6.000 liter. Kiat puncaknya adalah 0,20,8 liter per menit. Safety factor 1,2 kali per waktu pengisian 75 menit. Sini juga saya sudah membuat apa ya, tabel rekomendasi dalam kurang pahamnya. R sama dengan 0,5 yang dibutuhkan adalah 7,64. Volumenya akan 6.000, luasnya 0,758, 85, waktu isi 75, status tidak terlalu tinggi. Baru baru R sama dengan 1,25 yang dibutuhkan 1,22, volume 6.000, luasnya 4,909. Waktu diisi adalah 75, itu ada leder. Jadi volume yang ditargetkan 6.000 liter itu termasuk safety factor yang kebutuhan sehari-hari adalah 5.000 per liter, yang mana puncaknya adalah 4 jam, kiwatnya 20,8 liter per menit. Waktu pengisian adalah 75 menit dengan QIN-nya adalah 80 liter per menit. Di mana dalam soal yang kelima ini, user dapat mengisi kebutuhan hariannya tambahkan liter dan membuat jam puncaknya, safety factor, lalu laju isi tersedia. Pada ringkasan dalam website saya ini adalah soal pertama adalah kosong sama dengan penuh ada hanya key in, baru soal kedua penuh sama dengan kosong adalah hanya key out. Soal yang ketiga berbagai skenario multi kurva plus visualisasi PAM. Soal keempat Q in dan Q out aktif bersamaan, itu adalah net flow analysis. Baru pada soal kelima ini adalah optimasi dimensi R dan H terbaik untuk kebutuhan nyata. Itulah penjelasan saya terhadap tugas Moksim pada praktikum 4 ini. Sekian dan terima kasih.